Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya. Saya sekarang sudah sampai di penghujung semester 5 ini. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari mata kuliah kuantitatif. Perkenankanlah saya di saat ini untuk mempresentasikan hasil akhir dari mata kuliah ini, yaitu mempresentasikan proposal saya yang sudah dibuat selama 1 semester ini dengan dosen pengampus saya, Ibu Vera. Proposal saya dengan judul Pengaruh Motivasi Beribadah dan Kreativitas Pelayan Firman Terhadap Kualitas Ibadah di Jemaat GKPI Negeri Paso. Nama saya Ricardo Gabriel Sekewail dengan NIM 15 2022 0201 016, Prodi Teologi semester 5 kelas A. Oke, dalam kerangka proposal saya menggunakan kerangka bab 1, bab 2, bab 3 yang di dalamnya itu pada bab 1 terdapat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Pada bab 2 saya menggunakan tinjauan pustaka, kajian teori, rangka berpikir, serta hipotesis penelitian. Dan dalam bab 3 saya menggunakan desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik instrumen, pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik validasi data. Oke, kita masuk pada bab yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dalam proposal saya ialah ibadah merupakan jantung kehidupan beragama, menjadi jiwa bagi umat Kristiani untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan membangun relasi yang intim dengannya. Kualitas ibadah yang tinggi akan berdampak positif pada kehidupan spiritual dan rohani umat, serta kehidupan sosial mereka, namun menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah di tengah berbagai tantangan zaman merupakan hal yang tidak mudah. Gereja Kristen Protestan Injil di Indonesia, Jemaat Negeri Paso, yang menjadi sasaran utama saya sebagai penelitian untuk proposal ini. Seperti halnya jemaat lain, GKPI juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah. Motivasi beribadah, baik dari pelayan firman maupun jemaat, menjadi salah satu faktor penting untuk mempengaruhi kualitas ibadah. Pentingnya motivasi dan kualitas ibadah dalam kehidupan spiritual dan rohani umat. Penelitian tentang pengaruh motivasi beribadah pelayan firman dan jemaat terhadap kualitas ibadah jemaat GKPI Negeri Paso sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kualitas ibadah. Oke, kita masuk di 1.2, identifikasi masalah. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi. Yang pertama, jemaat pergi ke gereja masih banyak yang terlambat. Yang kedua, jemaat tidak fokus saat beribadah. Yang ketiga, jemaat ada yang berbicara saat beribadah. Yang keempat, bunyi suara tangisan bayi saat ibadah. Yang kelima, khotbah yang dibawakan oleh pelayan firman terlalu monoton. Keenam, lagu yang dipakai saat ibadah tidak membangunkan semangat beribadah jemaat. Ketujuh, kurangnya keaktifan pendeta saat khotbah. Oke, kita masuk di 1.3, pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang pertama, tantangan zaman dianggap sebagai masalah dalam kualitas ibadah. Yang kedua, kurang adanya semangat dan motivasi dari anggota jemaat GKPI Negeri Paso. Ketiga, pergeseran pola interaksi dalam komunitas gereja akibat adanya percecokan antara umat dan badan pelayan jemaat. Yang keempat, tantangan ibadah mempertahankan otoritas gereja tradisional yang dianggap mimbar itu kudus dan tidak boleh dilakukan hal-hal sembarangan di atasnya. Yang kelima, kebutuhan pelayan firman bagi jemaat berdampak bagi kualitas jemaat. Dalam rumusan masalah,
Di sini saya memiliki 3 rumusan masalah, yaitu kurangnya kesadaran jemaat dalam jam ibadah. Yang kedua, kurangnya keaktifan pelayan firman. Dan yang ketiga, khotbah yang monoton dan khotbah lebih mempersalahkan umat. Tujuan dari proposal saya yaitu membandingkan kualitas ibadah jemaat GKPI Negeri Paso dengan gereja lain. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendorong kualitas ibadah. Dan yang ketiga, nilai efektivitas program gereja dalam meningkatkan motivasi dan kualitas ibadah jemaat. Manfaat penelitian saya itu saya bagi menjadi 2. Yang pertama ialah manfaat teoritis. Dalam manfaat teoritis ini menyediakan pengetahuan dan wawasan dan penilaian lanjutan tentang pengaruh motivasi beribadah terhadap kualitas ibadah jemaat GKPI Negeri Paso dan penyediaan gaya khotbah yang kreatif, serta memberikan kontribusi untuk pelatihan lanjutan tentang ibadah kreatif dan membangun motivasi pelayan firman dan jemaat untuk mewujudkan kualitas ibadah jemaat GKPI Negeri Paso agar bisa lebih baik. Kemudian manfaat praktisnya yaitu membantu calon pelayan firman, dalam hal ini pendeta atau majelis jemaat, untuk lebih memahami tentang membangun suasana ibadah yang tidak membosankan dan bisa membangun suasana ibadah yang menyenangkan. Serta penelitian ini dapat membantu gereja GKPI Negeri Paso untuk memahami bagaimana motivasi pelayan firman mempengaruhi motivasi dan kualitas ibadah jemaat. Masuk dalam definisi operasional. Definisi operasional di sini saya bagi menjadi 3, yaitu pertama ialah ibadah kreatif, kualitas ibadah, dan tata ibadah. Ibadah kreatif adalah konsep yang menekankan ibadah dengan cara yang inovatif dan memberikan inspirasi. Kualitas ibadah dalam ini mencakup pada keutamaan dan kesempurnaan dan kreativitas dalam melaksanakan ibadah. Kemudian tata ibadah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas dan perilaku yang dilakukan oleh jemaat GKPI Negeri Paso untuk menjalankan ibadah, baik secara individual maupun kolektif. Kita masuk pada bab yang kedua, tinjauan pustaka dan tinjauan teori. Pada tinjauan pustaka terdapat 5 masalah yang sama yang telah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bisa dilihat pada PPT saya terdapat 5 orang yang sudah mengkaji. Kemudian pada bagian kajian teori di sini saya menggunakan teori motivasi, teori komunikasi, teori pembelajaran, dan teori kreativitas. Pada kerangka berpikir di sini saya menggunakan X1 dan X2 dan Y dengan keterangan X1 motivasi beribadah, X2 kreativitas pelayan firman, dan Y kualitas ibadah di jemaat. Pada hipotesis penelitian, 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap motivasi beribadah terhadap kualitas ibadah jemaat GKPI Negeri Paso. H1 atau HA terdapat pengaruh yang signifikan antara kreativitas pelayan firman terhadap kualitas ibadah GKPI Jemaat Negeri Paso. Oke, kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena pada data penelitian ini berpusat pada angka-angka. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif untuk mengetahui hubungan sebab akibat, variabel bebas dan variabel terkait. Pengelolaan data menggunakan analisis linier ganda
Analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Jemaat GKPI Negeri Paso dan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2024. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah Jemaat GKPI Negeri Paso. Dalam penelitian ini terdapat jumlah populasi sebanyak 50 orang. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proportionate random sampling. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Sampel yang akan diteliti diambil dengan menggunakan tabel Isha dan Michel dengan taraf kesalahan 5% atas tingkatan kepercayaan 95%. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik angket atau kuesioner. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pernyataan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diberikan kepada anggota jemaat sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data pengaruh yang didapatkan pada saat ibadah akan kreativitas pelayan firman terhadap kualitas ibadah di GKPI Negeri Paso. Instrumen penelitian. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan dalam skala itu terdapat poin-poin. Sangat setuju itu mendapatkan 5 poin, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Kemudian pada teknik analisis data saya menggunakan reduksi data dan display data. Teknik validasi data. Secara signifikan terdapat variabel independen secara terpisah. Rumusnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus yang ditemukan oleh Sugiono, yaitu T sama dengan R kuadrat N kurang 2 per 1 kurang R2. Keterangan 1 uji pengaruh parsial R konvensial korelasi N banyaknya data. Tingkat signifikan dalam penelitian ini sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif H1 ditolak, yang menunjukkan bahwa secara spesial variabel independen tidak mempengaruhi dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,5, maka hipotesis 0 ditolak. Hipotesis alternatif H1 diterima, yang berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa diterima dan bisa menjadi nilai yang baik bagi hasil kelulusan saya di mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.